يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami sekalian, saudara-saudariku yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini, di hari yang mubarakah, di hari Jumat, kita banyak mengirimkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang penjelasan manasik kita ini, jika kita melewati penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita memperbanyak memanfaatkan sisa waktu di hari Jumat ini untuk mengirimkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita banyak bersyukur pada Allah. Dari sekian saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat, Allah memilih kita untuk bisa berada di tempat ini, yang berarti tidak lama lagi kita akan berangkat untuk melaksanakan ibadah yang mulia, salah satu ibadah yang begitu agung kedudukannya di dalam agama kita, ibadah umrah, yang mudah-mudahan menjadi umrah yang berkesan dan makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, dan kita rasakan sampai detik ini betapa nikmat yang begitu besar kita bisa rasakan ketika Allah memilih kita untuk menjadi salah satu dari tamu-tamunya. Nikmat untuk bisa ibadah kepada Allah adalah nikmat yang besar. Bapak ibu jamaah sekalian, bukankah di luar sana banyak saudara-saudari kita yang juga muslim, tetapi mereka belum merasakan nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, ibadah yang kita lakukan untuk Allah itu adalah ibadah yang manfaatnya kembali berpulang kepada kita semua. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, seandainya seluruh manusia bersepakat untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah di dalam peribadatan, maka tidak akan bisa menambah keagungan Allah sedikit pun. Sebagaimana seandainya seluruh manusia bersepakat untuk durhaka kepada Allah, seandainya seluruh manusia bersepakat untuk tidak mau menyembah kepada Allah, tidak akan berkurang sedikit pun keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ibadah, kita salat, kita puasa, kita melakukan ibadah haji, umrah dan seterusnya, pada dasarnya hanya untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ketika Allah memilih kita untuk bisa berada di dalam barisan ini, di barisan yang insya Allah tidak lama lagi kita akan menginjakkan kedua kaki kita di tanah Haramain, Mekah dan Madinah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu bermanasik? Ini pertanyaan yang mendasar yang perlu sama-sama kita tahu jawabannya dengan baik. Mengapa kita perlu bermanasik? Manasik itu adalah kita mengetahui secara mendetail bagaimana agama kita di dalam memerintahkan kita untuk melaksanakan sebuah ibadah. Perlu sama kita fahami bahwa manasik itu sebenarnya asalnya dia tidak hanya disandarkan untuk ibadah haji ataupun ibadah umrah. Di dalam ibadah-ibadah yang lain mestinya kita pun memanasikkannya, seperti sholat misalnya, agar sholat kita itu berkualitas. Seperti misalnya puasa, agar puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan misalnya berkualitas di sisi Allah.
Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Namun kita manasikkan haji dan umrah karena dia adalah pelaksanaan yang tidak sama rutinitas pengerjaannya seperti ibadah-ibadah yang sering dilakukan setiap hari, bahkan seperti sholat misalnya, sehingga peluang untuk kita lupa, peluang untuk kita tidak melaksanakan secara syariat dengan baik itu besar ketika kita tidak memanasikkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan di dalam sebuah hadisnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara pelaksanaan manasik kalian. Menjadi sebuah perintah dari Rasul kita lewat hadis ini bahwa kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, kalau kita ingin melaksanakan ibadah umrah, maka wajib hukumnya kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan, diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ juga kita bisa memahami orang yang melakukan ibadah selain dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan amalannya menjadi sia-sia. Bukan kami yang katakan, itu disabdakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, saat kita melakukan satu amalan, kemudian cara melaksanakan amalan itu kita lakukan bukan dengan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bisa-bisa amalan kita tertolak. Saya ambil contoh sederhananya Bapak Ibu. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda salat di Masjid Nabawi. Kemudian mulailah pemuda itu salat, mulai dari takbiratul ihram sampai dia salam. Saat salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda itu, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdiri lagi, ulangi salatmu karena tadi kamu belum salat. Coba bayangkan, pemuda ini salat mulai dari takbir, kemudian dia berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya. Tapi Nabi katakan, berdirilah, ulangi salatmu. Tadi kamu belum salat. Maka berdirilah pemuda itu mengulangi salatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Selepas dia salam, Nabi bilang kembali kalimat yang sama. Berdirilah, ulangi salatmu, karena tadi kamu belum salat. Kemudian dia pun mengulang kembali salatnya. Selesai itu, Nabi ucapkan lagi kalimat yang sama. 3 kali Nabi perintah dia mengulangi salatnya. Maka pemuda itu pun pada akhirnya menyerah dalam tanda petik. Kemudian beliau minta untuk diajarkan dari Nabi seperti apa salat yang benar. Barulah kemudian orang itu diajari salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, hadis ini terkenal dengan istilah musi salatuhu, orang yang buruk salatnya. Itu contoh yang paling sederhana dalam amalan salat. Kalau tata cara pelaksanaan salat yang kita lakukan berbeda seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita menunaikan ibadah haji, kita menunaikan ibadah umrah, lalu kemudian umrah kita itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana tata cara pelaksanaan yang benar, yang sesuai dengan syariat agama kita ini. Haji dan umrah ini menjadi amalan yang sangat agung karena terkumpul di dalamnya 2 sifat ibadah yang mulia. Bapak Ibu jamaah sekalian, ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada ibadah yang sifatnya badaniyah dan ada ibadah yang sifatnya maliyah. Ibadah yang sifatnya badaniyah itu adalah semua ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik kita. Ibadah yang sifatnya badaniyah seperti sholat misalnya, seperti puasa misalnya, seperti baca Quran misalnya,
berzikir misalnya, kemudian berdoa dan seterusnya. Itu membutuhkan fisik saat melakukannya. Kemudian ibadah yang sifatnya maliyah, harta, seperti zakat, kemudian infak, kemudian sedekah. Ini diantara ibadah yang sifatnya maliyah. Dan hebatnya ibadah umrah ataupun ibadah haji masuk ke dalam dua sisi itu. Ibadah ini menjadi sangat mulia karena dia masuk kategori ibadah badaniyah dan dia juga masuk dalam kategori ibadah maliyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya bangunan rumah yang paling pertama Allah letakkan di permukaan bumi ini bagi manusia adalah rumah yang kata Allah ditempatkan di daerah yang namanya Bakkah. Jadi Mekah yang kita kenal sekarang, asal namanya dulu adalah Bakkah. Asal namanya Bakkah, sama seperti Madinah. Dulu namanya adalah Yathrib. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Bakkah disebutkan dalam surah Ali Imran. Ya, mubarakan wa hudan lil alamin. Mekah yang akan kita datangi ini adalah tanah yang berberkah, wilayah yang penuh dengan keberkahan, dan menjadi petunjuk bagi setiap umat. Disitulah pusatnya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kita akan dapatkan di dalam kota Makkah Al-Mukarramah itu begitu banyak keajaiban-keajaiban. Kita bisa rasakan mukjizat-mukjizat yang kita rasakan di dalam diri kita. Hati-hati kita ini merasakan begitu besarnya rasa spiritual kita saat berada di tempat yang begitu berkah tersebut. Kemudian Allah katakan, "Wa man dakhalahu kana amina." Dan siapa yang memasuki Mekah, Allah akan jamin keamanan bagi mereka. Allah akan jamin keamanan bagi mereka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Allah katakan, dan diwajibkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji menuju ke Mekah, ke sana, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan. Maka jamaah sekalian, ini yang kita ingin gambarkan. Yang dimaksud dengan al-istita'ah pada kalimat ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sudah mampu untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, hendaknya dia pergi melaksanakannya. Maka para ulama kita jelaskan sisi dari kemampuan itu ada dua. Pertama, mampu dari segi fisik, dari segi fisik kita. Yang kedua, mampu dari segi finansial kita, dari segi harta kita. Kalau fisik kita baik, sehat, prima, tapi kalau harta belum mampu, kewajiban haji itu tidak diwajibkan kepada kita. Kalau kondisi materi kita, harta kita mampu, tapi fisik tidak mendukung, maka juga belum jatuh kewajiban itu. Kapan kewajiban itu jatuh? Ketika dua hal ini terpenuhi. Apa tadi Bapak Ibu? Fisik dan juga materi atau harta kita. Nah, inilah ibadah haji dan ibadah umrah. Masuk kepada dua sisi ini. Dialah ibadah yang sangat membutuhkan kondisi fisik kita, dan dia adalah ibadah yang sangat membutuhkan juga kondisi finansial kita. Kita sudah meninggalkan daerah kita masing-masing, kediaman kita masing-masing. Perjalanan kita cukup panjang, nanti sampai menginjakkan kaki kita masuk di kota Mekah. Subhanallah. Kalau kita tidak didukung dengan kesehatan yang baik, Bapak Ibu, kalau kita tidak pandai-pandai mengatur istirahat kita, bisa-bisa kita drop nanti sampai di sana. Makanya ibadah umrah ini ibadah yang butuh sekali dengan yang namanya fisik. Jalan pada saat kita tawaf, kemudian pada saat kita sa'i, semua membutuhkan kekuatan fisik. Iya, maka wajar ketika agama ini memutuskan kalau fisik belum mendukung, tidak wajib untuk melaksanakannya. Sebab memang dia adalah ibadah yang begitu membutuhkan keadaan fisik yang prima dari kita semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Kemudian hal yang lain sebelum kita masuk ke teknis ibadah umrah itu adalah bagaimana agar kemudian kita itu bisa merasakan semangat saat kita berada di tanah suci Mekah maupun Madinah nanti, lalu kemudian kita bisa bersemangat melakukan aktivitas ibadah kita. Para ulama sebutkan rahasia untuk kita bersemangat beribadah itu adalah dengan cara kita mengetahui apa keutamaan, apa manfaat, apa pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Sederhana sekali. Misalnya, ada di antara kita ini yang rajin baca Quran. Ada pula yang baca Qurannya itu ya nanti sempat-sempatnya saja. Ada juga yang nanti masuk Ramadan baru baca Quran. Ini keadaan yang umumnya terjadi pada masyarakat muslim kita hari ini. Kenapa terjadi perbedaan satu di antara yang lain seperti itu? Para ulama katakan karena mereka tidak paham seperti apa gambaran pahala yang Allah siapkan bagi orang yang melaksanakan ibadah itu. Bagi orang yang paham betapa mulianya baca Quran itu, setiap huruf yang dia baca, dia dapat 10 pahala di situ, maka dia merasa rugi ketika ada waktunya lewat, kemudian dia tidak baca Quran. Hal ini berbeda dengan orang lain yang tidak sampai kepada pemahaman itu. Sehingga ada orang yang rajin baca Quran, ada juga orang yang rajin baca status saja. Status orang, story orang gitu. Ada orang yang rajin buka Quran, ada yang rajin buka HP saja. Biarkan ceramah Ustaz Manasik, buka HP aja. Saking sukanya itu buka HP. Ya, masuk ke saya, fokus mikir dulu di sini, Bu. Jangan mikir dulu ya HP tak gitu. Ada orang yang rajin salat tahajud, setiap malam dia jaga, jam 3 dia bunyikan alarmnya. Kenapa? Dia tahu apa yang Allah akan berikan kepada dia dari salat tahajud yang dia jaga. Beda dengan orang lain, malamnya lewat begitu saja, tidak ada ibadah malamnya. Kenapa terjadi perbedaan begitu? Karena dia tidak begitu paham seperti apa keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang memanfaatkan sepertiga malam terakhirnya. Begitu juga jamaah sekalian saat kita nanti melakukan ibadah umrah. Rugi rasanya ketika banyak orang di luar sana bercita-cita, berdoa sepanjang tahunnya untuk bisa melihat langsung Ka'bah, untuk menginjakkan kakinya di Mekah dan Madinah. Mereka terus meminta kepada Allah, menabung dengan waktu yang lama untuk bisa menyampaikan niatnya ke tanah suci. Lantas kemudian kita yang sudah dimudahkan oleh Allah ini tiba di sana, tidak memanfaatkan waktunya untuk banyak ibadah kepada Allah, rugi rasanya jemaah sekalian. Maka kalau kita ingin bersemangat melakukan ibadah umrah, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita bisa kerjakan di tanah suci nantinya, maka silahkan kita ilmui dengan baik. Salat-salat sunnah, kita pelajari itu. Apa keutamaan salat duha yang Allah akan berikan bagi orang yang melaksanakannya? Apa keutamaan orang baca Quran yang tinggal di masjid dari satu pelaksanaan salat dengan salat yang lain? Apa yang Allah akan berikan kepada dia? Seperti apa balasannya? Itulah semua yang akan membuat kita bisa bersemangat melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, sehingga jemaah sekalian kita masuk untuk ibadah umrah ini, apa kelebihan dari ibadah yang lain? Apa pahala yang Allah siapkan bagi orang yang diterima ibadah umrahnya? Tadi di dalam surah Ali Imran itu Allah sudah menggambarkan di antara manfaat dari ibadah haji atau ibadah umrah. Pendalilan keutamaan umrah sama dengan apa yang disebutkan Allah untuk haji. Haji dan umrah itu tidak terpisahkan keutamaannya di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah sebutkan dari pahala untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, itu pula yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah. Haji dan umrah sekali lagi tidak dipisahkan pendalilannya di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tadi katakan bahwa tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah ini adalah tanah yang paling berkah dari semua tempat di permukaan bumi ini. Inilah yang akan kita datangi nanti di sana. Maka kita bisa bayangkan jamaah sekalian, apa yang hendak akan kita perbuat saat kaki kita memijakkan di atas tanah suci itu, tanah haram, yang kemudian bahkan Masjidil Haram itu
keutamaannya, orang yang salat di dalamnya 100.000 kali lipat daripada kita salat di tempat lain. Di Masjid Nabawi di kota Madinah, kita mendapatkan pahala 1000 kali lipat daripada kita salat di masjid yang lain. Maka kalau kita tahu ini, kita pahami dengan baik ini, kita akan terus mengusahakan salat-salat yang kita kerjakan itu, kita kerjakan di masjid. Perbanyak salat-salat sunnah di masjid, perbanyak salat duha kah, salat tahajud kita kah, salat salat sunnah wudu kita kah, tahiyatul masjid kah, perbanyak salat di situ jamaah sekalian. Karena semakin banyak salat yang kita kerjakan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Maka jamaah sekalian, kalau kita paham ini, sedikit sakit-sakit kepala yang kita rasakan di kamar hotel, itu kita langsung mengatakan, insya Allah ini kalau saya sebentar tiba di masjid, minum air zam-zam, saya berdoa supaya disembuhkan sakit kepala saya, insya Allah saya bisa semangat lagi. Itu. Jadi jangan diikuti itu sakit kepala. Bagaimana tidak sakit kepala kalau keliling cari di toko 2 real itu keliling barang-barang dicari. Habis waktu pusing kepala, ya, kemudian tiba datang waktu sholat, sudah madodong, capek. Ini hal-hal yang perlu untuk kemudian kita perbaiki. Ya, kita perbaiki dari jamaah-jamaah kita di sana. Nah, Allah katakan, ya, mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi kalau kita mau cari keberkahan hidup jamaah sekalian, salah satu perintah Allah untuk mencari berkah itu datang ke sana. Jadi kalau kita mau hidup berkah, dan ini adalah tujuan kita hidup sebenarnya, yaitu bagaimana keberkahan waktu, keberkahan harta, keberkahan hidup, keberkahan rezeki, itu kita dapatkan. Agama kita itu sangat fokus pada yang namanya berkah. Biar tidak panjang umurnya, tapi kalau berkah umurnya itu, tidak panjang dia punya masa hidup, tapi umurnya berkah walaupun tidak panjang, itu tetap mulia di sisi Allah. Dia mungkin bukan orang yang kaya raya, banyak hartanya. Hartanya mungkin cukup, tapi dia berkah, itu jauh lebih baik. Makanan yang kita makan, kenapa diperintah Nabi untuk menghabisi, Bapak Ibu? Ini juga kita ingatkan, apalagi kita umroh itu, makan di restoran, wah, ada geleng-geleng kepala, petugasnya kasihan. Ini orang-orang Indonesia kalau ambil makanan seperti Gunung Uhud. Setelah itu dia tidak habisi. Mubazir. Iya. Saya kadang-kadang kalau makan itu kemudian lihat itu petugas-petugas, selalu saya lihat itu kalau makan. Saya lihat bagaimana ekspresi mukanya saat dia datang ke mejanya orang Indonesia makan, yang selesai makan. Geleng-geleng kepala semua lihat. Habis makanan di sana, di prasmanan itu diambil, tapi di meja makan dia sisa. Tolong jangan seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, kenapa kita diperintah saat makan itu menghabiskan, bahkan nasi yang terakhir pun disunahkan oleh Nabi, makan itu, habiskan. Kenapa? Karena Nabi katakan kita tidak tahu di mana turunnya berkah di makanan itu. Bayangkan kalau kita makan makanan, kemudian yang tersisa, justru di situ ada berkahnya, berarti makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita tidak berberkah, mau apa? Itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita fokusi dalam hidup ini adalah berkah. Iya, mungkin pekerjaan kita bukan pekerjaan yang mentereng, tapi berkah kita dapatkan hasilnya. Iya, itu akan lebih memuaskan dan lebih menenteramkan jiwa kita. Maka kalau kita mau yang namanya berkah sesuai dengan perintah Allah, datanglah di kota Mekah nanti. Rasakan keberkahan di sana. Datanglah, berziarahlah ke Masjid Nabawi, datangi Madinatul Munawwarah. Di sana ada berkah. Kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auranya akan berbeda. Perasaan spiritual kita ketika masuk di 2 tanah suci ini pasti akan berbeda. Maka ini yang pertama harusnya membuat semangat kita besar untuk bisa sampai dan memanfaatkan waktu ibadah di sana. Kemudian jamaah sekalian, ibadah haji, ibadah umrah ini tidak ada balasan yang terbaik baginya kecuali surga. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Bukankah kita ibadah selama ini banting tulang berusaha untuk diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Bukankah kita berharap Bapak Ibu
akhir perjalanan kehidupan kita ini, yang kita baru berada pada fase yang kedua dari 4 fase yang akan kita lewati. Kita sudah melewati fase yang pertama di dalam rahim ibu kita. Semua kita pernah hidup di situ. Kemudian kita pindah ke fase berikutnya di alam dunia ini yang sementara kita jalani. Tidak sampai di sini kehidupan itu. Masih ada fase yang ketiga, yaitu di alam barzakh, di kubur kita nanti. Setelah itu ada waktunya kita dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kita berada pada fase yang terakhir. Fase yang terakhir yaitu hari kiamat, hari akhirat nanti. Dan ujung perjalanan yang kita harapkan dari perjalanan yang kita rasa panjang padahal pendek ini adalah kita mau masuk ke dalam surga. Maka kabar gembira dari Allah ketika Allah memberikan pahala yang maksimal bagi orang yang diterima haji dan umrahnya berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal hajjul mabrur wal umratul maqbulah." Haji yang mabrur. Kalau kita sekarang umrah berarti umrah yang maqbulah, yang diterima oleh Allah. Laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada balasan yang terbaik bagi mereka kecuali surga. Itu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Tapi umrah yang diterima. Nah, nanti kita masuk pada persoalan niat. Kita luruskan baik-baik di situ niat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ini harus menyemangati kita. Nanti kalau kita di sana, ingat, pahala kita adalah surga dari Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, dari pahala kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man hajja lillah," siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah. Kalau kita sekarang umrah berarti siapa yang melaksanakan ibadah umrah karena Allah, falam yarfuth walam yafsuq, dan dia menghindari 2 hal pada pelaksanaan ibadah haji atau umrah yang dia lakukan, dia hindarkan dirinya dari 2 hal. Nabi katakan, lam yarfuth, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang mengandung dosa. Dia tidak berkata-kata buruk, dia tidak gibahi orang, dia fitnah orang, dia tidak bicarai aib orang, dia tidak berdusta dan seterusnya. Dia tidak berdebat kusir, bertengkar misalnya. Walam yafsuq. Kemudian yang kedua, dia hindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kefasikan, yaitu perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat secara umum. Selama perjalanan haji atau selama perjalanan umrahnya, dia hindarkan dirinya dari kata-kata yang mengandung dosa dan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Nabi katakan, raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Maka dia akan pulang nanti kembali, selesai pelaksanaan haji, selesai pelaksanaan umrahnya, dia pulang dalam keadaan sama seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahu Akbar. Mau tidak seperti itu Bapak Ibu? Siapa di antara kita yang tidak mau? Siapa di antara kita yang tidak mengandung dosa sekarang ini? Iya. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa di sini? Siapa? Tidak ada di antara kita yang suci dari dosa. Maka alangkah mulianya seseorang ketika dia sudah selesai melaksanakan ibadah yang mulia ini, kemudian dia pulang kembali ke tanah air, kembali bersua dengan keluarganya, dan Allah catat bagi dia pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Subhanallah. Kemudian yang lain juga, dan ini mungkin yang terakhir, ya, dari keutamaan ibadah yang mulia ini adalah Allah jamin bagi dia untuk dibebaskan dari yang namanya kefakiran. Kefakiran. Jadi ternyata ibadah haji dan ibadah umrah yang kita lakukan itu juga adalah salah satu ikhtiar, jalan, karena Allah berikan pahalanya berupa orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, Allah jamin dia terbebas dari kemiskinan. Subhanallah. Padahal kita keluarkan dana yang tidak kecil. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya. Kita keluarkan saldo tabungan kita untuk haji, untuk umrah. Mestinya banyak keluar dari saldo kita, harta kita.
Tapi justru dari situlah kemudian Allah jamin orang yang mengeluarkan hartanya untuk Allah akan jamin baginya, Allah akan hilangkan kemiskinan dari dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'ul umrata wal hajj, ikutkanlah umrah dan haji, fa innahuma yanfiyanil faqr wadh dhunub, karena sesungguhnya ibadah umrah, ibadah haji itu akan menghalangi orang yang melaksanakannya, menghalanginya dari dua hal. Pertama, al-faqr, kefakiran, kemiskinan. Yang kedua, wadh-dhunub, yaitu dosa-dosa. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, Allah akan bebaskan dari dia dua tadi. Apa tadi, Pak? Kefakiran dan dosa. Ya. Masih mau Ki tinggal-tinggal di hotel saja ini? Ya, masih mau Ki keliling-keliling di pasar saja habis waktu, tidak ada ibadah yang maksimal? Ya, jangan ya jangan Pak, rugi Ki. Terbatas di waktu tak ini. Ya, terbatas waktu tak. Mudah-mudahan ketemu Ki, karena saya juga berangkat besok. Ya, dan destinasi kami juga di Mekah. Siapa tahu kita bisa ketemu, kita bisa saling bertegur sapa. Siapa tahu ketemu Ki di toko coklat Dubai. Ya, Mas Toki mau beli coklat Dubai, yang lagi viral itu. Ya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita tahu ini keutamaannya, kita tahu keutamaannya, maka mestinya akan menyemangati kita banyak waktu ibadah. Capek untuk ibadah saja. Di situ waktunya. Kita kan sudah cuti, kita tinggalkan pekerjaan sementara waktu yang sepanjang tahun demi tahun itu menyibukkan kita, membuat kita selalu terlambat masbuk lagi, terlambat takbiratul ihram. Jangan sampai di sana terlambat lagi. Apalagi kita dengar-dengar ini Makkah Madinah lagi padat-padatnya. Kalau yang normalnya sebelum keadaan ini 1 jam sebelum azan di Makkah itu sudah terlambat, bagaimana kira-kira kalau sudah sepadat ini sekarang? Maka jangan sampai kita bawa tradisi di kampung ya untuk datang ke Mekah, ke Masjidil Haram. Baru salawat. Ya, kalau dekat-dekat azan baru kita turun dari hotel mau ke masjid, ya tinggal lataran mami kita dapat dengan kondisi yang begitu padat hari ini di Mekah. Maka jangan jamaah sekalian, kita semangati diri kita. Kalau capek lagi, ada sakit-sakit sedikit, ingat surga, ingat pengampunan, ingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di teknis umrohnya. Ibadah umroh ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sama seperti ibadah-ibadah yang lain ya, yang disyaratkan oleh Allah, seperti muslim, akal, balik ya, kemudian mampu ya. Sehingga orang yang non muslim, orang yang belum akil balik ya, orang yang belum mampu itu tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Kemudian untuk rukun umrah sendiri ya, pertama adalah sa'i ya. Pertama adalah sa'i. Tentu sebelumnya adalah niat dulu. Pertama kita hadirkan niat lillahi ta'ala. Karena Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi seperti apa gambaran kekuatan dan kualitas niat kita, begitu juga catatan pahala yang akan kita dapatkan. Maka semakin kita ikhlas kepada Allah, semakin niatnya terjaga kepada Allah, ibadah semata-mata untuk Allah, semakin tinggi pahalanya. Begitu. Semakin niatnya itu terpengaruh dengan hal-hal yang lain, semakin dia tergoda dengan hal-hal yang lain, semakin dimasuki dengan riak-riak dan seterusnya, semakin berkurang kualitas ibadahnya. Bahkan bisa jadi ketika riak masuk ke dalam amalannya, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan niat kita. Kita datang ke sana untuk apa? Mau pergi jalan-jalan, mau pergi belanja, atau mau ibadah? Tentukan pilihan kita sehingga kita bisa melakukan program-program yang mendatangkan manfaat yang besar dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, rukun berikutnya adalah
tawaf, ya. Tawaf, kemudian melaksanakan sa'i. Kita mulai di tawaf dulu. Tawaf ini yaitu kita memutari, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dan kita menjadikan Ka'bah itu berada di sebelah samping kiri kita. Jadi kita akan mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum putaran jam. Ya. Start kita untuk memulai perjalanan kita mengelilingi Ka'bah dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi kalau ini kita sepakati ya, contoh ini adalah sudutnya Hajar Aswad, maka kita mulai dari situ, kemudian berakhir nanti lagi di situ. Jadi putaran itu dihitung 1 ketika sampai lagi di titik tersebut. Begitu pula pada 2, 3, 4 seterusnya sampai 7 kali. Orang yang melakukan ibadah tawaf ini, dia diwajibkan dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Karena tawaf itu sama persis seperti sholat. Hanya saja kata Nabi, kalau sholat itu, ya kita tidak boleh berbicara dengan kalimat-kalimat selain dari doa-doa sholat. Tapi kalau tawaf, ya tawaf itu kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, bebas. Ya. Dia sama-sama dalam artian sama untuk dalam kondisi suci. Sehingga kalau batal wudunya, dia harus mengulang wudunya kembali, kemudian dia lanjutkan sesuai dengan putaran yang telah dia lakukan. Tawaf ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sangat-sangat dianjurkan untuk diisi dengan banyak berzikir dan berdoa. Saat tawaf ini adalah waktu di mana mustajab untuk berdoa, sama seperti saat kita di sa'i. Sama seperti saat kita di sa'i. Di tawaf ini, mulai dari start kita mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, maka itu adalah kemuliaan. Kalau tidak bisa dicium langsung, maka disentuh dengan tangan kita. Kalau tidak bisa disentuh dengan tangan, maka cukup berisyarat dengan tangan. Ya, cukup telapak tangan kita bagian dalam ini kita isyaratkan ke Hajar Aswad, kemudian kita ucapkan bismillah, Allahu Akbar, kemudian berjalan. Nah, pada saat berjalan inilah kita memperbanyak di situ doa dan zikir. Tidak ada kekhususan tertentu dalam membaca doa atau zikir itu. Bebas. Mau berzikir, mau berdoa apa saja boleh. Ada yang ditentukan oleh Nabi SAW, yaitu dari rukun Yamani menuju ke rukun Hajar Aswad dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun hanya sunnah. Artinya kalau tidak dibaca dengan doa itu juga tidak apa-apa, sah tetap tawafnya. Ya, selain dari itu maka bebas saja. Silahkan berdoa dengan apapun. Ya. Bahkan kalau kita tidak berdoa, hanya baca Quran misalnya, kita baca surah-surah pendek yang biasa kita baca sambil jalan, itu sah. Atau bahkan kita tidak membaca zikir dan doa pun, sekalipun kita tidak membaca doa dan zikir, kita hanya jalan saja, itu juga sah tawafnya. Seperti itu. Jadi ada biasa itu jamaah yang Masya Allah, pas tawaf, diam-diam saja, dia lihat, oh itu paling cantik, cantiknya Masya Allah. Besarnya paling jarumnya itu, paling perhati. Oh itu kiswah Ka'bah yang sulamannya itu dari emas. Oh itu talang-talang air itu. Oh gitu. Itu dia bikin saat dia tawaf. Sah tawafnya atau tidak? Kita katakan sah. Walaupun dia tidak membaca doa dan zikir. Tapi kan rugi Bapak Ibu. Kita sudah ada di tempat yang mustajab untuk berdoa, baru kita tidak manfaatkan untuk berzikir atau berdoa. Silahkan baca. Nanti Ustadz kita akan membantu ya untuk dituntun dengan doa-doa memanfaatkan perjalanan tawaf kita. Diikuti alhamdulillah, kita bisa sibukkan diri kita dengan fokus mendengarkan pembimbing kita yang menuntun kita membaca doa-doa tersebut. Kalau tidak juga, artinya kita punya doa tersendiri, silahkan juga. Atau kita tidak bisa baca dengan versi bahasa Arabnya, silahkan kita minta dengan bahasa masing-masing. Ya Allah,
mudah-mudahan anakku lulus PNS misalnya. Itu saja di putaran pertama. Ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi penghafal Quran. Itu terus kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah tidak ada masalah. Silahkan doakan seperti, ya Allah, mudah-mudahan durianku jadi nih. Ya, mudah-mudahan jadi nih durian. Ya. Silahkan, terserah. Pernah lihat itu video yang ada orang Afrika, dia bilang fulus. Ada yang pernah lihat itu? Fulus itu kan artinya doe. Dia hanya bilang begitu di depan pintu Ka'bah, fulus, sampai orang di sampingnya itu menegur dia, minta kepada Allah akhirat. Dia bilang tidak, fulus. Kemudian ada video berikutnya dia naik mobil, sudah mobil mewah. Tidak tahu apakah hoax atau bagaimana. Artinya tidak salah ketika kita minta, ya Allah, mudah-mudahan proyekku ini lancar, mudah-mudahan saya dimutasi di tempat begini dan begitu. Silahkan, tidak ada masalah. Ya berdoa apa saja, di situ di tempatnya kita berdoa. Rugi Bapak Ibu kalau kita hanya diam-diam saja, padahal di situ tempat untuk kita banyak membaca doa. Baik, setelah kita memutari tawaf sebanyak 7 putaran, ya, maka berikutnya kita melakukan, ya, kita langsung sebutkan urutannya saja ini sampai selesai ya. Kita kita menuju sa'i. Tapi sebelum sa'i, jamaah sekalian, setelah putaran yang ke-7, jadi setiap sudut di Ka'bah ini ada namanya. Hajar Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami, Rukun Yamani. Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad ini yang ada perintahnya untuk disentuh. Ya, termasuk Rukun Yamani itu. Tapi yang lebih masyhur kan ini, Hajar Aswad yang menjadi primadonanya di sana untuk dicium. Ya. Untuk mencium pun ini kita anjurkan, nanti silahkan kalau ada yang mau mencium di waktu yang selain waktu bersama dengan jamaah rombongan gitu. Ya karena ini agak sulit ya, artinya butuh effort tersendiri, butuh waktu, butuh usaha yang besar. Tidak mungkin secara kita ya rombongan mau mencium di situ. Jadi kalau ada di waktu kesempatan yang lain yang mau silahkan. Nah, setelah putaran yang ke-7 kita tidak berisyarat lagi. Ya, kita tidak mengucapkan bismillah Allahu Akbar, tapi sudah selesai. Kemudian kita sedikit demi sedikit berjalan sambil menepi menuju ke area tempat untuk sholat sunnah selepas tawaf. Jadi ada sunnah yang kita kerjakan setelah kita tawaf, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Ada nanti tempatnya, nanti pembimbing kita tunjukkan ini laki-laki, ini perempuan tempatnya di sini. Oke? Nah di situ jamaah sekalian, posisi Ka'bah berada di hadapan kita. Kita disunnahkan salat 2 rakaat. Setelah Al-Fatihah di rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun, dan setelah Al-Fatihah rakaat kedua kita disunnahkan membaca Al-Ikhlas. Dihafal juga kan surah andalan tadi nih kalau salat. Ya, andalan gini kalau salat. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Silahkan sholat Bapak Ibu dengan tenang saja, tidak usah terburu-buru. Tidak mungkin akan ditinggalkan, tidak mungkin. Ya, kita tidak akan mungkin ditinggal. Silahkan sholat dengan tenang, sholat dengan sholat yang terbaik, yang penuh dengan kekhusyuan. Tapi jangan juga terlalu lama ya, karena kita masih mau lagi sa'i setelah itu. Setelah kita sholat bahkan silahkan berdoa di situ. Manfaatkan lagi doa, minta baik-baik kepada Allah. Silahkan berdoa di situ. Nah, nanti setelah kita berdoa, barulah kemudian biasanya Ustadz kita itu minta, Bapak Ibu ayo kita kumpul dulu, kita foto sebentaran sebelum lanjut lagi. Saya dokumentasi untuk travel. Ya, kasih Ustadz. Nah, berikutnya setelah itu adalah sunnah untuk minum air zam-zam. Jadi di jalur kita menuju sa'i itu ada termos-termos air zam-zam yang memang di situ ditempatkan posisinya karena memang Nabi SAW setelah tawaf salat sunnah, beliau meminum air zam-zam, bahkan beliau membasuh kepalanya dengan air zam-zam supaya bersemangat lagi, supaya segar lagi untuk lanjut ke amalan sa'i berikutnya. Ya. Nah, hanya beberapa catatan perlu kita perhatikan di sini. Di posisi ini kadang rawan terjadi kasus terpisah. Apalagi orang-orang tuaku sekalian, betul-betul kita bersama dengan rombongan jaga dirita, karena di sini tempat yang kadang terjadi kasus itu, mana yang mbok
Kenapa tidak ada yang lihat? Kenapa tidak boleh? Akhirnya kita kecolongan, hilang ya, hilang ibunya, hilang siapa di situ. Bukan hilang sih sebenarnya, tergeser ya, tergeser dari posisi rombongan gitu. Maka saya juga anjurkan aktifkan Kikota tak baik-baik semua, ibu tak, ya bapak tak yang sudah tua pun kita bekali dengan HP supaya kalau tidak diminta-minta terpisah dari rombongan kita bisa telepon, gitu. Kita bisa telepon. Ini yang cukup repot itu kalau hilang terpisah kemudian dia tidak bawa HP atau ada HP tidak ada juga kuotanya, mau diapa? Iya, seperti itu. Atau ada HP, ada kuota, tidak tahu bagaimana cara angkat WA, misalnya, atau bagaimana cara menelpon. Ajar mentong itu, ya supaya dia bisa paham. Nah, di situ rawan terjadi karena kita kan tinggal sejenak. Pas meninggalkannya ini yang kadang-kadang kita sudah tidak lihat rombongan kita yang mana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saat kita minum air Zam-Zam, karena Nabi SAW katakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Minum air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka alangkah indahnya, alangkah sempurnanya pada saat kita mau meminum air Zam-Zam, baik di momentum itu maupun di momen yang lain, di kesempatan yang lain, setiap kita minum air Zam-Zam, berdoa dulu Bapak Ibu. Karena Nabi katakan, dia sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosa saya. Amin. Minum. Ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi anak penghafal Quran. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan rumahku laku cepat. Ya Allah. Terserah doanya. Ya. Nanti jadi kawin lagi. Ya. Terserah doanya. Doa apa saja seperti itu. Doa yang baik maksudnya, bukan untuk kezaliman, bukan untuk menzalimi orang lain dan seterusnya. Ya. Nanti jangan baca doa masuk WC karena kita tidak dalam keadaan mau masuk WC. Setelah itu kita berangkat ke sa'i, ya, kita menuju ke mas'a, tempat untuk sa'i. Sa'i jamaah sekalian, kita berjalan 7 kali juga dari Safa menuju ke Marwah. 1, Marwah menuju Safa. 2, Safa menuju Marwah. 3, Marwah menuju Safa. 4, Safa menuju Marwah. 5, Marwah menuju Safa. Berapa nih? 6, dan Safa menuju Marwah 7. Jadi berakhirnya di Marwah. Diawali dari Safa, nanti yang ke-7 di Marwah. Kapan 7 kita hitung baru ada di Safa, berarti salah hitung gitu. Ya, tersesat itu siapa yang diikuti itu hitungannya. Ya. Safa ke Marwah, ya, dimulai dari Safa diakhiri di Marwah. Nah, sama seperti tawaf, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengisinya dengan zikir dan doa. Zikir dan doa, walaupun kita ulang dengan zikir doa yang sama pada saat kita baca di tawaf, itu juga tidak mengapa. Ya, sama juga walaupun kita tidak baca sama sekalipun, tawaf sa'i kita sah gitu. Sa'i kita ya sah. Cuman bedanya dengan tawaf adalah kalau di sa'i ini tidak dipersyaratkan wudunya terjaga. Artinya kalau batal wudunya silahkan lanjutkan, tidak mengapa. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Ya, harus dalam keadaan suci. Kalau sa'i kita batal wudunya tidak mesti diulang. Tetap lanjut jalan saja terus, ya. Nanti di kepala kita ada lampu yang berwarna hijau, di situ isyarat kita berlari-lari kecil. Kalau mampu ya kita berlari-lari kecil, setiap melewati lampu isyarat berwarna hijau di kepala kita. Ya, tapi kalau kita sudah mulai berat, ya, kaki kita sudah mulai kram, itu kan luar biasa itu tawaf itu tidak gampang, tidak semudah yang kita pikirkan, apalagi orang yang jarang beraktivitas di luar ruangan, ya, berjalan dan seterusnya. Maka biasanya ya di sa'i itu sudah mulai terasa itu betisnya. Ya, sudah mulai kerangka atau mulai kaku di situ. Ya, karena kira-kira Bapak Ibu kalau lancar itu kita punya umroh kira-kira 3 jam kurang lebih, ya, itu sudah bisa tuntas selesai. Jadi kita bisa bagi 2, 1,5 jam di tawaf, 1,5 jam kita ada di sa'i. Jadi 1,5 jam itu jalan terus. Ya, di tawaf
kemudian 1,5 jam juga di sa'i kita jalan terus. Jadi memang betul-betul persiapkan fisiknya dengan baik. Kalau mampu, kalau tidak mampu, ya kita jalan saja. Ya, kita jalan saja. Kemudian, ya, di sini juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Di setiap bukit di Safa maupun di Marwah. Kita berdoa. Normalnya seperti itu. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan untuk kita tinggal dan berdoa di bukit Safa atau di bukit Marwah, maka kita berdoa sambil jalan. Karena memang sekarang kalau lagi padat-padatnya pasti tidak bisa. Ya, apalagi memang di waktu belakangan ini sudah ditutup aksesnya bukit Marwah. Kita tidak sama dulu lagi bisa duduk-duduk di atasnya selesai kita sa'i. Kita duduk-duduk di bukit-bukit itu, kemudian kita istirahat. Tidak ada lagi gambaran seperti itu. Ya, karena ada petugas-petugas yang berjaga, yang membuat arus itu terus berjalan dengan lancar. Bahkan ketika kita berdoa bersama-sama di Bukit Marwah pun selesai, kita mau doa penutup begitu, ya juga tidak diperbolehkan karena begitu banyaknya orang di tempat tersebut, karena akan memacetkan ya jalan kalau kita berhenti untuk berdoa. Maka nanti dilihat saja kondisinya seperti apa. Intinya ya, Safa dan Marwah ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa, maka memperbanyak doa di situ sangat dianjurkan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selesai kita melaksanakan sa'i, maka berikutnya kita bertahallul. Ya, berikutnya kita bertahallul. Pada saat tahallul ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Tahallul itu mencukur rambut. Ya, mencukur rambut. Untuk wanita, kita mulai dulu dari wanita. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu, dipotong ujung rambutnya seruas jari, sudah cukup. Ya, dan teknisnya bisa kita laksanakan ya di kamar hotel misalnya, atau mau keluar dari pintu Marwah juga, karena kita sekarang tidak bisa mencukur pun tidak bisa di situ, mesti di luar. Ya, kalau di luar biasanya sudah ada tanda-tanda, ada tong-tong sampah itu, berarti di daerah situ bisa kita potong rambutnya. Nah, kita mau potong di situ juga boleh, tapi jangan sampai memperlihatkan auratnya di tempat tersebut saat kita mencukur. Oke. Kemudian untuk bapak-bapaknya, untuk laki-lakinya ada dua anjuran di situ, ada dua opsi di situ. Memotong rambut kepala dengan menggundulnya, atau memotong rambut kepala dengan cara memendekkannya. Dua-duanya sah dalam tahallul dan boleh kita memilih salah satu di antaranya. Hanya saja tentu beda pahalanya. Di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sambil berdoa, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian sahabat mengatakan, walil muqassirin. Bagaimana dengan orang yang memendekkan saja wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Justru Nabi ulang lagi doa yang pertama. Ya Allah, ampuni dosa orang yang gundul. Kemudian sahabat bertanya lagi, walil muqassirin. Bagaimana dengan yang hanya memendekkan? Nabi ulang lagi ketiganya, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni dosa orang yang menggundul rambutnya. Yang keempatnya Nabi baru katakan, Allahumma ighfir lil muqassirin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang memotong pendek rambutnya. Maka di situ para ulama menyimpulkan bahwa pahala orang yang menggundul rambutnya lebih besar daripada pahala orang yang memotong pendek. Walaupun dua-duanya sah secara hukum. Ya. Kenapa? Karena Nabi mendoakan 3 kali pengampunan dosa bagi orang yang menggundul, dan Nabi mendoakan berapa kali bagi yang memotong pendek? 1 kali saja. Ya. Maka kita bisa ambil opsi di situ. Ya silahkan, kalau tidak ada yang menghalangi kita untuk memotong pendek atau menggundul rambutnya, silahkan Pak untuk memaksimalkan pahala. Ya, tapi kalau ada kendala-kendala misalnya di kantor atau apa, mungkin ada penyakitnya atau mungkin kurang ketampanan, tak kita lihat pada saat hilang rambutnya ya. Saya ada pertimbangan begitu juga, lain-lain kuliah muka khusus kalau gundul ke dia potong pendek saja. Ya, silahkan potong pendek. Ya. Nah, selesai tahallul berarti selesai proses pelaksanaan umrah kita. Kemudian jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Hal yang lain selain ini adalah syarat umrah.
Di antaranya adalah tidak boleh melewati miqat kecuali berpakaian ihram, dalam keadaan berpakaian ihram. Jadi kalau perjalanan kita ini langsung masuk Mekah, berarti miqat kita untuk Asia, Indonesia dan Asia secara umum itu adalah di negeri Yaman, tepatnya bernama miqat Yalamlam di Yaman. Dan itu kita akan lewati ketika kita berada di atas pesawat. Ya, maka jangan kemudian kita melewati miqat tersebut kecuali kita dalam keadaan memakai pakaian ihram. Nah ini makanya teknisnya mungkin sudah disampaikan, tapi nggak apa-apa kita ingatkan bagi bapak-bapak, karena pakaian ihram kita ini khusus kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan bebas gitu. Bebas. Tidak ada aturan khusus bagi ibu-ibu untuk pakaian ihram. Yang penting pertama perhatikan menutup aurat pakaian yang kita pakai. Yang kedua, dia longgar, tidak membentuk lekuk badan kita. Yang ketiga, tidak tembus pandang, dia tebal sehingga tidak tembus pandang ya dari luar. Yang keempat, tidak berwarna yang mencolok ya, sehingga mengundang pandangan mata terarah kepada dia. Oke? Jadi itu secara umum bagi ibu-ibu bebas. Beda kalau laki-laki. Laki-laki pakaian ihramnya itu hanya ada 2 kain melekat di tubuhnya. Tidak lagi ada pecinya, tidak ada lagi baju dalamnya, mohon maaf, tidak ada lagi celana dalamnya. Semua tidak ada, kecuali 2 kain itu saja. Nah, berarti nanti teknisnya kita di atas pesawat, ya, kita mengganti pakaian ihram kita. Kemudian, itu mengartikan kita, atau mengharuskan kita menyiapkan pakaian ihram kita di tas kabin kita. Begitu di penyampaiannya, ya. Sama tahu bertentangan gitu. Karena ada juga orang yang kemudian menjadikan Bandara Jeddah itu sebagai miqatnya, ya. Kami konsultasikan ke salah seorang guru kami, Ustaz Ahmad Hanafi, Dr. Ahmad Hanafi. Beliau mengatakan memang ada khilaf ulama di situ, tetapi untuk lebih kehati-hatiannya jangan kita ganti pakaian di Bandara Jeddah, karena itu bukan miqat kita. Itu bukan miqat di situ. Ya, sedangkan aturan agama mengharuskan tidak boleh lewati miqat kecuali dalam keadaan berpakaian ihram. Ya, berpakaian ihram. Makanya jamaah sekalian, nanti tas kabinnya itu ada pakaian ihramnya. Kemudian kalau yang pakai sepatu pergi, berarti harus siapkan sendalnya juga di situ. Karena jangan pakai sepatu dalam kondisi kita memakai ihram. Gitu. Kemudian hal-hal yang disunnahkan saat kita melaksanakan ibadah umroh adalah memperbanyak kalimat talbiyah. Pada saat kita dalam keadaan ihram, perbanyaklah kalimat talbiyah. Ya, kalimat talbiyah. Saat kita sudah berada di posisi miqat, kemudian kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, tanda kita sudah masuk pada niat ihram kita. Kalimat labbaik Allahumma umratan itu sama seperti kalimat Allahu Akbar dalam salat. Pembuka salat kita. Kalimat labbaik Allahumma umratan itu juga pembuka ibadah umrah yang ingin kita laksanakan. Jadi kalau nanti di pesawat akan diinformasikan oleh petugas pesawatnya, sekitar 30 menit lagi ke depan kita akan melewati posisi miqat Yalamlam. Bagi jamaah yang ingin berumrah atau menghadirkan niat ihram, silahkan diingatkan. Maka di situ kita mulai siap-siap mengganti pakaian segala macam. Kemudian setelah selesai kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Ya, kalau kita mau melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma hajjan kalau kita mau melaksanakan ibadah haji. Nah, berarti sudah sah kita berada dalam posisi ihram di situ. Berarti kita sudah disebut sebagai muhrim, orang yang ihram. Orang yang ihram ini disunnahkan untuk memperbanyak kalimat talbiyah keluar dari lisannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalimat talbiyah Bapak Ibu. Perbanyak ucapkan, karena dia adalah zikir yang paling afdal untuk diucapkan dalam kondisi ihram. Ingat, kondisi ihram ini terbatas waktunya, tidak lama.
Maka kalimat talbiyah ini juga tidak lama kita ucapkan. Sembari kita berada di atas pesawat nanti sambil menunggu landing pesawatnya di Bandara Jeddah, perbanyak talbiyah. Ketika sudah mendarat pesawatnya, kan bukan kita yang ngurus koper-koper, tak, kita diarahkan menunggu dan seterusnya, perbanyak talbiyah. Nanti dari Jeddah kita akan masuk ke kota Mekah menggunakan bus, perbanyak di situ talbiyah. Sambil menunggu check-in hotel di Mekah oleh tim yang ada, kita di lobi, perbanyak talbiyah di situ. Kemudian kita masuk ke kamar, bergantian untuk bersih-bersih dulu di toiletnya. Kita bertalbiyah di situ. Kemudian selesai itu kita disuruh kumpul di lobi, menunggu jamaah yang lain. Kemudian sama-sama ke masjid untuk umrah. Kita talbiyah lagi di situ. Kapan mulut berakhir atau berhenti mengucapkan talbiyah? Sesaat sebelum kita masuk di Masjidil Haram. Ya. Jadi kalimat talbiyah ini diperbanyak dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, sebisa mungkin. Karena dialah zikir yang paling afdal bagi orang yang dalam kondisi ihram. Ya. Kemudian hal yang disunnahkan juga adalah kita mandi ihram sebelum kita dalam kondisi atau memakai pakaian ihram. Berarti posisinya mandi di sini adalah di mana itu? Di sini ya. Iya, di sini mandinya. Jadi niatkan memang mandinya itu mandi bagaimana? Ya sama kira-kira kalau kita mandi janabah, sama kira-kira kalau ibu-ibu mandi bersih setelah haid, begitu model mandinya. Kemudian juga disunnahkan untuk memotong kuku, ya, kuku jari tangan, jari kaki, mencukur rambut, ya, kumis dan bulu yang ada di badan kita dibersihkan. Itu hal-hal yang disunnahkan sebelum kita dalam kondisi ihram. Kemudian juga silahkan pakai parfum, tapi jangan dipakaikan di pakaian ihramnya. Yang terlarang adalah ketika parfum itu dipakaikan di pakaian yang kita mau pakai di ihram. Ya. Apalagi bagi bapak-bapak ini ya, memang betul-betul dijaga ini baju kain ihramnya untuk tidak terkena dengan parfum, ya, kain ihramnya. Tapi kalau badan kita mau pakai hand body pada saat kita sebelum mengenakan pakaian ihram, ya, kita mau pakai hand body, pakai deodoran misalnya dan seterusnya, skincare kita mengandung parfum, itu tidak ada masalah, ya. Yang dilarang adalah di pakaian yang kita mau pakai umroh. Juga hal yang dilarang adalah memakai pakaian yang lain selain dua kain yang diizinkan untuk laki-laki. Sehingga mohon maaf, ini pernah terjadi ini, dia lupa bahwa dia ihram sehingga sampai di kamar hotelnya di Mekah dia sambil cari kopernya dia pakai baju kaos, ya. Pakai baju kaos, ya. Kalau dia lupa dan dia cepat, insya Allah tidak mengapa. Dia cepat, kita ingatkan, kemudian dia cepat membuka, insya Allah belum terkena dam di situ. Ya, makanya kita ingatkan baik-baik jamaah sekalian, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit untuk bapak-bapak selain dua kain tersebut. Tidak boleh pakai songkok yang menutup kepala, ya, dan seterusnya. Ini mungkin hal-hal, ya, dari hal-hal yang penting yang perlu untuk kita sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan ibadah umroh kita. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa tanya jawab. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan. Ya, demikianlah penjelasan Ustaz dan seputar manasik umroh, dan setelah ini mungkin akan kita lanjutkan praktik boleh. Baik. Ya, kalau tidak hujan ya. Sebelum itu kami persilakan para jamaah, ya, untuk mengajukan pertanyaan kalau misalnya memang ada hal yang masih perlu diperjelas, ya, ada yang meragukan, dan kami persilakan. Ada yang bertanya, Pak? Ya, satu Pak Erul Imam, ya, silakan. Yang besar di suaranya. Ya, lanjut Pak.
Ya, jadi video lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi terus terang Pak Ustaz, di sini saya baru melaksanakan yang namanya bro. Ya, jadi saya bertanya tadi, ketika kita mandi ihram, ya, tadi infonya di Makassar, berarti sebentar subuh. Tentunya pasti berwudu juga. Ya, berwudu. Mengingat perjalanan kita nanti ke tujuan Jeddah atau transit di Malaysia, ya bagaimana ketika kita di atas pesawat tertidur, ya tentunya kan ketika ingatan hilang sesaat, berarti wudhu kita menjadi batal. Ya, jadi sekira itu pertanyaan saya. Jadi bagaimana solusi kira-kira yang bagus atau petunjuk dari Ustaz tentang masalah yang ada di benak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada dari ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, silakan Pak. Ya. Langsung saja Pak setelah disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ibadah tawaf dan syahid itu harus satu paket langsung selesai atau kita nggak tahu ya keadaan habis tawaf ada yang kurang sehat atau bagaimana, apakah dia bisa dulu tidur nanti besok baru sekinya atau harus selesai dalam satu waktu itu juga. Itu yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Herman. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di Ustaz tadi, Ustaz menyampaikan terkait ria ya. Kalau ria itu kalau tidak salah terkait pamer diri. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kebanyakan ini ibu-ibu Pak Ustaz, ketika melakukan ibadah mengupload kegiatannya itu di sosial media, apakah itu hukumnya ria atau tidak Ustaz? Mohon dengar. Terima kasih. Ya. Tidak. Iya. Pertama terkait dengan mandi ihram ya, sunnah mandi ihram itu. Bagaimana kalau kita pada akhirnya tertidur dan batal wudunya? Berarti jangan kehilangan akal sesaat tadi itu. Agak lucu juga kalimat itu ya. Mandi ihram itu adalah satu sunnah yang kita lakukan sebelum melaksanakan ihram. Ya, sebelum melaksanakan ihram. Dan itu tidak berpengaruh ya dengan kondisi-kondisi yang memang alamiah yang akan terjadi pada diri kita sebagai seorang manusia. Ingat, kita manusia itu memang sudah didesain oleh Allah untuk beristirahat dengan cara tidur, dan pada saat kita tidur disebutkan dalam hadis itu diangkat pena dari orang yang tertidur. Jadi orang yang tertidur itu tidak ada dosa di situ. Ya, tidak ada dosa pelanggaran yang dia lakukan. Ya, yang penting ketika misalnya waktu sholat tiba dia masih tertidur ya, atau dia ketiduran, maka tidak ada dosa bagi dia. Yang penting pada saat dia bangun dia segera untuk melaksanakan ibadah sholat. Saya pernah punya pengalaman pribadi Ustaz ya, membawa jamaah ya, karena saya selalu sendiri itu. Pernah saya tertidur ya, 4 orang dalam satu kamar itu di Madinah ya. Salat asar dan salat maghrib lewat ya, untung nggak ada Ustaz Tasdik datang ketok-ketok pintu kamar itu kasih bangun saya ya, baru kita kemudian sadar semua, ternyata sudah malam ini, padahal agendanya ba'da asar itu taklim dengan jamaah di pelataran Masjid Nabawi ya. Akhirnya kita satu kamar semua 4 orang tertidur. Apakah ada dosa? Tentu tidak ada dosa, karena kita di luar dari kemampuan untuk itu. Sehingga kalau misalnya kita sudah mandi ihram, kita sudah wudhu, kemudian kita tidur, itu tidak ada masalah dengan keadaan kita sudah mandi ihram tersebut.
Yang penting pada saat kita mau sholat di atas pesawat, kita bertayamum atau mengambil air wudhu jika kita mampu untuk mengambil air wudhu. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah pelaksanaan tawaf sa'i itu harus dikerjakan dalam satu waktu? Bagaimana jika ada di antara, atau bisakah kemudian sa'inya nanti ditunda setelah kita istirahat karena mungkin lelah dan seterusnya? Kita katakan dia mesti dikerjakan secara berurutan, ya, dengan waktu yang beriringan. Jadi kalau tawaf sudah selesai, maka berikutnya adalah mengerjakan sa'i. Itulah sebabnya dari awal kita katakan ibadah haji, ibadah umrah itu adalah ibadah yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Karena memang aturannya adalah ketika kita melaksanakan tawaf selesai, kemudian berikutnya kita laksanakan sa'i. Setelah sa'i, maka kita melakukan tahallul, berarti selesai prosesnya. Ya, kalau ditunda berarti lain cerita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, yang katanya hanya untuk ibu-ibu, padahal sebenarnya bapak-bapak juga banyak. Iya, padahal bapak-bapak juga banyak. Jadi saya mau adu domba ke ini supaya berkelahi di sini. Tidak. Maksudnya ini fenomena yang banyak terjadi, umumnya terjadi. Saya selalu sampaikan seperti ini jamaah sekalian, bahwa kalau kita dapati diri kita itu, hati kita itu lemah, maka menghindari itu lebih afdol. Karena bukan hanya kita, para ulama yang kuat ilmunya, yang kuat ilmu agamanya, tidak ada hal yang paling mereka takuti kecuali kondisi hatinya. Salah seorang ulama besar di zamannya bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama hadis yang murid-muridnya datang dari berbagai belahan penjuru dunia, datang kepada dia belajar hadis Nabi. Beliau pernah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an athqalu minni min niyati." Tidak ada hal yang paling berat untuk saya obati melainkan kondisi niat saya. Kenapa? Li'annaha yataqallab. Karena niat itu selalu, ya, berubah-ubah. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Kondisi hati itu selalu berubah-ubah. Makanya ada doa yang tidak pernah ditinggal Nabi dalam satu hari dibaca. Beliau mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika." Dihafal doanya ini Bapak Ibu? Bagus kita baca ini juga saat kita tawaf atau sa'i. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha menyelewengkan hati. Sarrif qalbi ala ta'atik, ya, palingkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Itu pertanda bahwa hati itu berbolak-balik, hati itu bisa bergeser. Maka dalam doa ini diajarkan kepada kita untuk minta kepada Allah as-sabat, yaitu kemampuan untuk bisa menetapkan hati kita di atas jalan agamanya dan di atas ketaatan kepada Allah. Nah, syaitan itu Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dia serang dari diri kita ini adalah hatinya. Hati kita ini yang akan betul-betul ingin dikuasai oleh syaitan itu adalah hati kita. Diselewengkan sedemikian rupa supaya kita tidak mengingat Allah. Mengapa terjadi kejadian saat kita sholat, kita lupa, sekarang kita sudah rakaat keberapa? Biasa begitu Ibu? Apalagi kalau banyak utang? Ya, biasa. Kenapa terjadi yang seperti? Karena syaitan terus mempermainkan kita. Perhatikan hadisnya. Nabi mengabarkan ketika azan berkumandang, syaitan itu lari. Bahkan dalam hadis itu disebutkan larinya syaitan dalam keadaan, mohon maaf, terkentut-kentut. Dia mendatangi toilet-toilet untuk bersembunyi pada saat azan berkumandang. Kapan syaitan itu kembali? Setelah azan dikumandangkan, kemudian iqamah dikumandangkan, baru kemudian datang itu syaitan untuk mempengaruhi orang yang sholat. Makanya ada sunnah, saat kita sholat kemudian lupa, kita sudah sementara berdiri di rakaat berapa, kita meludah dengan ludah kecil di arah kiri dada kita 3 kali, ya, untuk mengusir keraguan-raguan yang dialamatkan oleh syaitan itu. Kemudian kita memilih rakaat yang paling kecil. Kalau kita
tidak bisa memastikan antara 3 dengan 4, maka pilih yang ketiga. Ya, maka pilih yang ketiga. Seperti itu tuntunannya. Itu kenapa ada tuntunan seperti itu? Karena itulah ulahnya syaitan untuk mempermainkan hati kita ini terpaling untuk mengingat Allah, terpaling untuk fokus dalam ibadah. Maka hal yang paling hari ini paling digemari oleh syaitan untuk dipermainkan dari kita adalah adanya medsos itu. Saya heran dengan orang yang kemudian tawaf mengatakan, saya sementara di Ka'bah, silahkan komentar untuk yang mau titip doa. Sibuk itu mau baca semua komentar-komentar. Doa dirimu saja yang perlu didoakan itu. Kita ini subhanallah banyaknya dosa tak? Ya, masih sibuk-sibuk dengan komentarnya orang yang mau didoakan di situ. Saya 10 menit lagi akan tawaf, silahkan ya komen. Ya, saya akan doakan nanti di. Tidak dilarang Ki, tapi kalau kita dapati yang begitu-begitu membuat hati kita ini semakin takabur, semakin ujub, semakin kita merasa bangga, itu pertanda ada riya masuk ke dalam diri kita yang dihembuskan oleh syaitan. Maka jamaah sekalian memang perlu. Kalau para ulama dulu itu ada yang diistilahkan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa Allah mencintai seorang hamba, di antara yang disebutkan itu adalah akhfiya, yaitu orang yang Masya Allah, orang yang menyembunyikan, orang yang selalu istilahnya itu low profile, orang yang low profile, orang yang silent saja. Amalannya itu dia tidak mau nampakkan. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, di samping itu adalah ciri Allah mencintai seorang hamba, orang yang selalu menutup ibadahnya. Di zaman terdahulu oleh orang-orang soleh yang hidup sebelum kita, saat mereka di dalam masjid, kemudian mereka baca Quran, mereka berzikir, berdoa sambil menangis kepada Allah. Menangis kepada Allah. Datang saudaranya masuk ke masjid, melihat dia menangis, ya, dia kemudian langsung cepat hilangkan air mata di wajahnya, dia lap air mata di wajahnya, kemudian dia mengatakan sambil memegang hidungnya, alangkah berat ya flu yang saya rasakan sekarang. Jadi dia silent dirinya bahwa tadi dia menangis karena dia lagi takut dengan membaca doa-doa atau ayat-ayat tentang neraka misalnya. Dia langsung palingkan dengan mengatakan, saya lagi flu berat ini. Karena dia tidak mau diketahui dia adalah orang yang tadi menangis karena baca Quran. Beda dengan kita mungkin. Kita mau orang lain melihat apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Maka ini jamaah sekalian perlu untuk berhati-hati saja. Artinya kita tidak melarang, kita juga tidak mengharamkan. Tapi sekali lagi, kalau kita dapati diri kita lemah dari kondisi hati ini, kemungkinan bisa dipermainkan oleh syaitan dengan cara dimasukkan riya. Sedikit-sedikit kita posting Ka'bah, kemudian sekitar 5 menit kita lihat lagi siapa yang lihat story kita. Itu kan tanda-tanda bagaimana ya kita mau memang orang lihat lagi di Ka'bah tawaf gitu misalnya. Itu ciri-ciri yang perlu untuk kita berhati-hati saja. Ya, perlu untuk kita berhati-hati. Wallahu taala a'la wa a'lam. Begitu mungkin Pak ya? Allah a'lam. Jadi masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena jam berapa bisa? Jam 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan ini. Yang ingin saya tahu Pak Ustaz izin terkait masalah mandi dan berpakaian itu. Jadi berbeda juga. Ada yang mandi dan berpakaian. Di dua ketentuan ini ada nggak yang membatalkan Pak Ustaz? Mandi apa yang membatalkan mandi itu dengan pakaian Pak Ustaz? Baik disengaja ataupun tidak sengaja. Ya, kalau mandi ini kan tadi hukumnya sunnah Pak. Artinya mandi untuk membersihkan diri saja dan tidak ada lagi embel-embel setelahnya. Artinya kesimpulannya atau mengartikan dari itu adalah tidak ada hal-hal yang membatalkan mandi itu. Ya, tidak ada hal-hal yang membatalkan mandi kecuali secara alamiah, misalnya kita buang air kecil, buang air besar, atau misalnya kita buang angin, maka kita pun harus bersuci kembali secara normal saja seperti yang kita ketahui selama ini. Kemudian untuk berpakaian, pakaian ihram ini
Ya, inilah yang kemudian ada ikut hukum di dalamnya. Kita katakan tadi ini khusus ya, lebih ketat dalam persoalan laki-laki. Selama kita dalam keadaan ihram, maka itu kita jaga pakaian ihram kita untuk terus melekat pada diri kita, ya. Kemudian tidak boleh diganti atau tidak boleh memakai pakaian selain dari pakaian itu. Tak boleh memakai pakaian yang lain yang berjahit selain dari 2 kain pakaian ihram kita tersebut. Kalau diganti kainnya, itu tidak mengapa. Ya, tidak mesti itu yang kita pakai, yang kita bawa dari Indonesia, kemudian ya mungkin terjadi sesuatu dan lain hal, kotor atau apa, kemudian kita punya cadangan mau menggantinya, atau kita beli di sana karena sudah tidak memungkinkan untuk dipakai, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang jelasnya yang melekat pada diri kita 2 kain tersebut, ya 2 kain tersebut. Itu kita jaga sampai kita cukur, Pak, sampai kita tahallul. Sampai kita tahallul, ya. Tentu berbeda keadaannya kalau kita butuh untuk buang hajat di toilet, di WC, itu bisa kita lepaskan di dalam kamar kita, ya. Tetap kita menjaga kesopanan di kamar antar sesama jamaah yang lain. Tetapi untuk dilepaskan itu boleh-boleh saja di kamar, ya. Tapi kan dilepas dalam rangka kita bersih-bersih dan seterusnya, setelah itu memakai lagi, ya. Itu bisa dilepaskan secara permanen setelah kita tahallul. Makanya pada saat kita selesai sa'i, kemudian sudah berada di Marwah, sudah selesai yang ke-7, selama bapak-bapak ini belum cukur, selama itu pula harus tetap kita jaga pakaian ihramnya. Misalnya kita membawa alat cukur, maunya cukur di kamar saja, maka selama kita belum cukur di kamar, selama itu juga harus tetap jaga kain ihramnya. Misalnya kita sudah sa'i tadi, keluar dari pelataran, kita sama keluarga misalnya, pas juga ada yang kita cari selama ini di Indonesia, ada ketemu di situ, ya, maksudnya, ayo dulu Pak, ke situ ada tadi kuliah, ada yang dijual situ, masih pakaian ihram ini, belum cukur. Ingat saja bahwa kita belum cukur, kita belum keluar dari ihram. Silahkan mau pergi beli juga di situ, tidak masalah. Yang penting ingat, jangan melakukan hal-hal yang melanggar ihram itu, seperti pakai peci, pakai parfum, kemudian berjima kepada keluarga kita, istri misalnya kalau ada, atau mengeluarkan kata-kata yang kotor saat kita dalam keadaan ihram, ya, atau akad nikah, atau melakukan pernikahan, akad nikah atau melamar. Ini hal-hal yang tidak boleh selama kita dalam keadaan ihram, ya. Sekali lagi, bisa selesai dari memakai pakaian ihram saat kita tahallul. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam. Kayaknya tidak mungkin kan ini kita lihat. Ada kain ihram tak, Ustaz? Saya kasih lihat pakai pakaiannya. Kalau ibu-ibu kan aman jih, karena pakaian ihramnya ibu-ibu kan bebas gitu. Lain lagi. Bukan handuk ini. Bukan handuk ini kan? Karena kayak handuk. Handuk hotel Ini pakaian bukan mau pergi ihram, mau pergi mandi. Ya, sambil ini mungkin saya kalau tidak ada saya bertanya untuk menambah wawasan jemaah, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, itu kan biasa kalau kita dari Madinah, orang kan singgah mingguan di Sulfaifah. Biasanya kan jemaah turun wudu, kemudian sholat sunnah kan di dalam. Terakhir kami kemarin kan tidak dilakukan karena kondisi prodi. Ini kan kita di atas pesawat, sebetulnya nanti ada jemaah yang ternyata harus berduduk, ya. Padahal kan sebenarnya tidak perlu berduduk di sana. Mungkin bisa dikasih penjelasan, Ustaz. Itu satu. Yang kedua, apakah yang mau sholat nanti, karena kita nanti dapat sholat itu, Ustaz, pada saat pulang dari Madinah ke Kuala Lumpur kita harus sholat subuh di pesawat. Berarti kan jamaah mungkin bisa juga dikasih contoh untuk
ada cara menyapu Sayap. sepatu supaya mereka tetap bisa berwudu di toilet seperti yang kami praktekkan selama ini. Karena yang berat itu kita berwudu di toilet adalah kaki. Kalau kita sudah ini kan tidak lagi ya Ustaz, ya begitu Ustaz. Begini Bapak Ibu, persoalan kita di atas pesawat ini, saya coba singkat-singkat ini. Begini, hukum asal sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan. Hukum asalnya, sholat wajib yang 5 kali itu sehari semalam tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Kendaraan apapun itu. Nabi SAW kalau tiba waktu sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya kemudian sholat. Ya, yang boleh kita laksanakan sholat di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah. Perjalanan misalnya kita pulang kampung, kemudian bukan jika kita menyetir, mau kita sholat duha di atas mobil, boleh, silahkan kita sholat ya sambil dalam keadaan duduk. Cuman sholat sunnah, tapi sholat wajib tidak bisa. Nah, cuman kondisinya kita di atas pesawat kan tidak bisa turun. Ya, memang harus di atas, nanti mendarat di tempatnya, di waktunya yang sudah ditentukan. Berarti ini adalah kondisi darurat. Dan kaidah mengatakan ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Kondisi yang darurat itu membolehkan hal-hal ya yang dilarang. Membolehkan hal-hal yang dilarang. Maka kita sekarang mengambil posisi sholat wajib itu di atas pesawat. Baik, sekarang kita masuk ke wudu. Wudu itu jamaah sekalian adalah dengan kita bersuci dengan air. Tayammum itu disyariatkan dengan syarat 2. Pertama atau 3 bahkan. Pertama, ketika air tidak ada. Yang kedua, kita berusaha mencari air tapi tidak ada. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat. Kalau kita melihat tidak ada stok air, bahkan kita sudah mencari ke sana kemari tidak ada air, kemudian sudah masuk waktu sholat, saat itu boleh kita bertayamum. Nah sekarang pertanyaannya, ada atau tidak ada air di atas pesawat? Ada, cuman terbatas. Karena terbatas itulah sehingga pramugari mengatakan dianjurkan untuk bertayamum di tempat masing-masing gitu. Tapi masalahnya di sini adalah syariat tayamum itu jatuh kalau memang tidak ada air sama sekali. Nah sekarang kondisi realitasnya di atas pesawat ada air, ya sehingga di sini terjadi silang pendapat di kalangan ulama fikih kontemporer ya. Ada yang mengatakan bahwa memang kondisinya, apalagi pihak maskapai pesawat itu sudah menganjurkan kita bertayamum karena keterbatasan air, maka tayamum tidak masalah di atas pesawat. Ada yang mengatakan tidak, selama masih ada air kita tidak tayamum. Maka yang berpendapat seperti itu boleh. Nah ini yang kita mau jelaskan, ya. Sebelum kita ke tata cara tayamum yang sangat sederhana itu. Bagi yang mau untuk menjalankan pendapat bahwa tidak, saya tetap berwudu dengan menggunakan air. Saya tidak mau tayamum karena ada air di atas pesawat. Yaitu kalau kita masuk di toilet, kita putar kerannya atau sensor itu kerannya itu keluar air, ada air di situ. Ya, tinggal kita membawa wasilahnya saja. Entah kita persiapkan. Kalau saya pribadi itu memang saya ambil pendapat ini. Ya dilihat situasi dan kondisi saja sih sebenarnya. Tapi kalau saya mau ambil pendapat ini misalnya atau jamaah yang mau ambil pendapat ini, kita anjurkan bawa tumbler kecil misalnya. Tumbler kecil itu masukkan di tas-tas salempang kita yang kita bawa naik di atas pesawat supaya itu kita bisa pakai untuk ya kita keperluan di dalam toilet. Karena dalam toilet itu tidak ada air memang untuk kita membersihkan gitu. Nah, sehingga di situ kita bisa, atau misalnya keran yang kecil di dalam toilet itu kita bisa pakai untuk wudhu. Nah, wudhunya di sini kita keluar dari kondisi yang normal karena tata cara wudhu itu alhamdulillah datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih, bukan hanya satu macam, Bapak Ibu. Ada yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Nah, pernah dosen hadis kami ketika kami sama-sama wudhu, kemudian airnya itu sedikit keluar, terbatas, habis di tandon, beliau bilang, di saat-saat kondisi seperti inilah, kita mengamalkan hadis wudhu itu satu kali. Jadi karena airnya terbatas, tidak perlu kita paksakan diri untuk tangan 3 kali,
tangan sampai siku 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, muka 3 kali, enggak. Satu-satu kali sah. Yang penting benar cara kita untuk mengusap. Kita pastikan semua telah terbasuh dengan air. Maka kalau saya biasanya mengamalkan ini, saya amalkan dengan yang satu-satu kali itu. Nah, tibalah kaki. Tadi yang Ustaz sampaikan, tibalah kaki. Pada syariat kaki itu ada namanya mashul khuffain atau khuf. Mengusap khuf. Khuf itu adalah sepatu kulit yang dipakai di zaman Nabi SAW yang menutupi sampai di mata kaki. Itu ya sebelum dipakai, kita dalam keadaan berwudu, kemudian dipakai sepatu itu, kemudian nanti batal wudunya, ya. Kemudian nanti batal wudunya, kemudian dia mau berwudu ulang. Dia mau berwudu ulang, maka pada saat di kakinya dia tidak perlu membuka sepatunya. Cukup dia mengusap bagian punggung kakinya dengan air 3 kali. Jadi air, dia basahi tangannya pakai air, kemudian dia usapkan. Ini misalnya punggung kakinya, dia usapkan 1, 2, 3, selesai kanan. Kiri lagi, 1, 2, 3, selesai kaki. Jadi tidak perlu dibuka sepatunya, kaos kakinya, kemudian dicuci kakinya, tidak perlu. Cukup di atas sepatu itu kita usap 1, 2, 3, selesai. Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Itu namanya mengusap khuf. Tapi kalau mau tayamum, maka tayamum itu hanya 2 saja anggotanya. Telapak tangan, dalam dan punggungnya, kemudian wajah. Ya, kemudian wajah. Tidak telapak tangan sampai siku. Ada pernah ibu-ibu bilang, Ustaz, kalau tayamum di atas pesawat bagaimana? Nanti aurat tak kelihatan kalau dia. Saya bilang, Ibu, kita tayamum itu, habis semua. Kita tayamum itu bukan sampai siku, telapak tangan saja. Kita tepukkan telapak tangan ini. Kita tepukkan telapak tangan ini ke tempat yang kita yakini ada debu yang suci di situ 1 kali. Kemudian kita usapkan begini, selesai. Jadi bagian dalam dapat, bagian luar juga dapat. Tangan kita ini kita usapkan seperti ini. Setelah itu muka. Ada hadis juga yang mengatakan Nabi setelah menepuk muka dulu baru tangan. Dua-duanya boleh. Alhamdulillah dua-duanya boleh. Memang ada 2 versi hadisnya dan dua-duanya sah dari Nabi SAW. Cuman biasanya yang muka itu hadisnya didahului dengan Nabi menepuk dulu, meniup dulu tangannya. Meniup tangannya karena memang banyak debu yang menempel di situ. Baru kemudian mukanya, setelah itu kedua telapak tangannya dalam dan luar. 1 kali saja selesai. Ya. Seperti itu kalau tata cara tayamum. Ya. Masih oke jenis. Oh, tapi. Saya lanjut untuk pakai ihramnya. Nah, ini Pak. Saya perlihatkan Ki. Jadi kain ihram kita dari travel itu yang ada capnya ini, itu bagian bawah. Yang ada tulisan apa? Tamam. Apa yel-yelnya tamam? Ingat umroh. Harus dihafal selalu itu, Pak. Ini sama seperti pakai sarung sebenarnya, Pak. Sama seperti kita pakai sarung, yang tentu masing-masing kita punya cara, teknik masing-masing untuk memakainya. Kalau saya sih paling sederhana saja, yang simple, yang memudahkan dan tidak ribet menurut saya sendiri. Dikasih begini Ji. Jadi kenapa saya kasih double-double di depan ini? Karena ini Tommy kodong yang perlu dijaga sebagai seorang laki-laki. Ya. Begini. Di aman di samping. Karena lihat ibu samping. Oke. Ini sarungnya. Nanti tinggal diperbaiki saja tata letaknya.
ada ikat pinggangnya juga bisa kita pakai, sabuknya. Kemudian atas yang kiri ini masuk di sini. Pada saat kita tawaf, ada namanya ittiba, kita memperlihatkan pundak kanan. Ini pada saat tawaf, posisi pundak kanan harus kelihatan. Dengan cara kain itu dibawa ke pihak kanan kita, kemudian naik di atas punggung sebelah kiri. Nah ini bisa nanti masuk ke sini, bisa masuk ke dalam kain ini, atau bisa nanti pakai tas selempangnya kita tuh aman itu. Ini sudah siap begini. Pada saat kita sholat sunnah setelah tawaf itu, kita jangan sholat dalam keadaan terbuka pundak kanan, tapi tutup pundak kanan kita. Kita sholat dalam keadaan dua pundak kita itu tertutup. Selalu Pak, kalau kita sholat pakai pakaian ihram, pundak kanan dan kiri itu tertutup. Pada saat sa'i, pundak kanan dan kiri tertutup. Kapan terbuka? Hanya pada saat kita tawaf saja. Ada pertanyaan Pak? Buang angin tadi. Ya. Pada Pada saat kita tawaf, kemudian tidak diminta-minta buang angin, berarti batal wudunya kan? Batal wudunya berarti harus kita wudu ulang. Kalau di Masjidil Haram itu ada jadi bawa eskalator. Nanti minta sama pembimbingnya ditunjukkan, tapi hanya untuk wudu saja, tidak ada buang air di situ. Di bawah tangga eskalator itu ada tempat wudu di situ. Kita bisa wudu selesai, kemudian kita lanjut, tidak perlu diulang. Misalnya di putaran ketiga belum selesai, berarti kita lanjut, ya start, kita lanjutkan putaran 3 itu. Tidak perlu diulang. Yang 2 sebelumnya insya Allah tidak batal. Maksudnya tetap kita jalani putaran yang belum kita sempurnakan. Ada lagi pertanyaan? pakaian yang spray itu kalau wudu. Oh iya, ini ada masalah di sini diperbincangkan terkait dengan kalau kita pakai spray berwudu. Ya, kami pribadi mengambil kehati-hatian bahwa pada saat wudu itu ada istilah ghuslul yadain, ghusl dalam bahasa Arab beda dengan mashu. Kalau mashu al-khuffain atau mashu al-khuffain itu tadi mengusap sepatu atau mengusap rambut kepala, tapi kalau untuk ghusl itu memang mengalirkan air. Artinya air yang digunakan itu dengan debit air yang cukup banyak, bukan dengan tidak cukup dengan disemprot. Makanya ada sebagian dari ustadz itu yang tidak mensahkan wudu dengan mensemprot itu, karena tidak terpenuhi pada kalimat al-ghusl dalam bahasa Arab, bahasa Qur'annya. Sehingga untuk keluar, kaidahnya itu al-khuruju minal khilaf aula. Keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdol daripada kita berada di dalam satu permasalahan yang ulama juga berselisih di situ, mending kita tidak melakukannya. Jadi kalau mau wudu, berhati-hatinya adalah kita mengalirkan air pada saat kita berwudu di anggota wudu yang perlu dialirkan air dengan jumlah air yang banyak. Seperti itu. Masih ada? Cukup? Kalau cukup saya pamit. Karena bukan isi dia lagi. Bagaimana ini Bapak? Rencana kita mau praktek di belakang, akhirnya hujan, jadi tidak bisa. Ini sudah kami kirim di grup di Bapak untuk mengulang-ulang yang tadi. Ya. Insya Allah singkat, jelas dan padat ini. Nah, bisa dibaca-baca nanti, terutama pada saat kita sudah di pesawat. Bagaimana? Harapan kami sih sebenarnya bisa praktek karena kita ini tidak kemarin langsung Mekah. Ya, namun kalau insya Allah sudah paham, ya nantilah, karena kita akan nanti menggunakan tauhid, insya Allah. Jadi bisa lebih bisa membimbing. Kemudian jangan sampai Bapak yang bertanya nanti kenapa kita tidak menggunakan transmitter. Transmitter itu dilarang sekarang ya. Kadang-kadang juga yang nonton akhirnya ditangkap lagi. Ya, ditangkap juga tanda kutip yang tidak diizinkan ya. Karena transmitter itu dianggap oleh pihak keamanan di Masjidil Haram itu spionase.
mengganggu sinyal dan sebagainya. Makanya kita mulai dari 24 Desember kemarin itu sudah tidak menggunakan lagi transmitter. Ini karena DKI di Taman Kuda transmitternya, padahal dilarang. Bagaimana kita di Bapak? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ini sudah bisa dilihat di grup. Nanti juga kita proyek ulang lagi ketika di Kuala Lumpur. Bagaimana? Ya. Betul. Insyaallah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu yang sekalian, banyak-banyak kita berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dari masalah ini Kuala Lumpur, Jeddah, Makkah, kemudian nanti kepulangan, Insya Allah. Satu pesan saya di grup ini, sekarang kita menjadi anggota keluarga besar. Jadi mari kita saling menjaga satu sama lain, saling kalau menolong antara semua adalah keluarga kita. Yang kalau ada kebutuhan, ada hajat kita bisa membantu, maka silakan. Yang memudahkan urusan orang lain itu pahalanya besar. Nabi katakan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi pahalanya double di dunia dan juga di akhirat. Dan itu sangat mampu kita dapatkan dalam perjalanan safar kita seperti ini. Demikian mungkin dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.